Baik, selamat pagi para teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maria Felicitas R1, yang kedua ada Maria Serinda Balok, saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga ada Nike Polinavi, yang keempat ada Martinus Kali, dan yang kelima ada Mira Ernawati Nasa. Tanpa mempersingkat waktu, kepada teman-teman anggota kelompok saya mempersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Mira Ernawati Nasa akan membawakan materi mengenai pengertian uji C kuadrat. Uji C kuadrat merupakan uji hipotesis yang dipakai untuk membandingkan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan berdasarkan hipotesis tertentu pada data yang diamati. Baik, saya atas nama Maria Serinda Balok akan membawakan materi mengenai uji kecocokan. Uji kecocokan atau goodness of fit test hipotesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Yang berikut uji tabel kontingensi. Tabel kontingensi memuat data yang diperoleh dari sampel random sederhana dan diatur berdasarkan baris dan kolom. Baik baris maupun kolom masing-masing terbagi dalam kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan. Nilai-nilai data pada tabel kontingensi merupakan frekuensi observasi atau FO. Baik, saya atas nama Maria Felicitas R1. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penguji C-square. Adapun langkah-langkah dalam penguji C-square yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis HO dan H1. Di sini HO itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, sedangkan H1 terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Baik, yang berikut menetapkan alfa atau taraf signifikansi atau umumnya menggunakan alfa 5%. Yang berikut menghitung statistik uji. Uji C-square dapat dirumuskan sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung OI kurang EI pangkat 2 per EI, di mana X pangkat 2 itu distribusi C-square, OI itu nilai observasi atau pengamatan pertama, EI sama dengan nilai ekspektasi yang pertama, sama dengan total baris dikali dengan total kolom per total keseluruhan. Yang berikut menentukan kriteria uji, di mana H0 ditolak jika P value lebih kecil daripada alfa, atau bisa juga menggunakan kriteria nilai C-square sebagai berikut. H0 ditolak jika X pangkat 2 lebih besar daripada X pangkat 2 atau dalam kurung alfa DF, di mana DF sama dengan jumlah kolom kurang 1 dikali dengan jumlah baris kurang 1. Sekian dan terima kasih. Yang berikut rumus untuk menentukan frekuensi. Yang pertama, F sama dengan kontingensi alfa kali Bx per T, atau bisa juga dengan Fe sama dengan total baris kali total kolom per total keseluruhannya. Yang berikut rumus menentukan nilai C kuadrat. FO kurang Fx kuadrat per Ft, atau bisa juga Ki kuadrat sama dengan sigma FO kurang Fe kuadrat per Fe. Yang berikut rumus untuk menentukan distribusi frekuensi. DF sama dengan baris kurang 1 dikali dengan kolom kurang 1.
Baik, saya atas nama Maria Sarinda Balok akan menjelaskan cara mengerjakan uji C kuadrat ini. Nah, di sini saya sudah ada soal, yaitu diketahui peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat kelas dengan metode hitung yang disukai dengan menggunakan taraf distribusi alfa sama dengan 0,05 dengan data Sempo 2010, Kumon 30, 15, dan Jarimatika 25 dan 20. Langkah pertama, kita menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan signifikasi antara tingkatan kelas dengan metode hitung diskusi. Sedangkan H1 terdapat hubungan signifikasi antara tingkatan kelas dengan metode hitung yang disukai. Nah, di sini saya sudah membuat tabel. Nah, tabel ini adalah tabel kontingensi, di mana di dalamnya terdapat tingkat kelas dan metode. Tingkat kelas rendah Sempo ada 20, tingkat kelas tinggi Sempo ada 10. Jadi totalnya ada 30. Yang berikut tingkat rendah Kumon 30, tingkat tinggi Kumon 15. Jadi totalnya 45. Dan tingkat rendah Jarimatika ada 25, tingkat tinggi Jarimatika ada 20, dan totalnya ada 45. Jadi total dari Sempo, Kumon, dan Jarimatika itu ada 75. Itu tingkat rendah. Sedangkan kalau tingkat tinggi itu ada 10, Sempo ada 10, Kumon 15, Jarimatika 20. Jadi totalnya ada 45. Terus 120, jadi jumlah semua 75 ditambah dengan 45 sama dengan 120. Selanjutnya kita mencari nilai frekuensi yang diharapkan. Nah, rumus dari nilai frekuensi harapan ini yaitu FE sama dengan total baris kali total kolom per total keseluruhan. Misalnya FE1 sama dengan 30 kali 75 per 120 sama dengan 18,75. Berikut juga F2 45 kali 75 per 120 sama dengan 28,125. Dibuat terus menerus. Lanjut F3 sampai F6 dibuat seperti begitu. Nah, setelah kita menemukan FE, berikutnya kita membuat apa? Baik, setelah kita masukkan seluruh jumlah Sempro, Kumon, dan Jarimatika ke dalam sebuah tabel, selanjutnya kita menghitung total keseluruhan dari dalam tabel tersebut. Jadi, total frekuensi FO-nya yang pertama rendah 20, tinggi 10, dan totalnya menjadi 30. Sedangkan yang FO yang kedua, Kumornya menjadi FO 30, rendah 30, tinggi 15, totalnya menjadi 45. Jarimatika FO-nya 25 ditambah tingginya 20 dengan totalnya 45. Setelah kita menghitung jumlah keseluruhan dari FO-nya, selanjutnya kita menghitung jumlah keseluruhan dari FE-nya. Jadi FE Sempro yang pertama 18,75 ditambah 11,25 menjadi totalnya menjadi 75. Sedangkan FE yang kedua 28 di 125 ditambah 16,875 totalnya menjadi 45. Jadi total keseluruhan dari FE menjadi 120 dan total keseluruhan dari FO juga menjadi 120. Minimal di dalam total keseluruhan ini FO dan FE hasil akhirnya harus sama menjadi 120 dan FE-nya 120. Baik, setelah kita menghitung tabel keseluruhannya, selanjutnya kita menghitung KI kuadratnya, yang dengan rumus X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FE tutup kurung pangkat 2 per dengan FE. Jadi, yang pertama kita masukkan
20 dikurang 18,75 tutup kurung pangkat 2 per 18,75 ditambah dalam kurung 30 kurang 28,125 pangkat 2 per 28,125 ditambah dengan 25 dikurang 28,125 pangkat 2 per 28,125. Terus ditambah dengan dalam kurung 10 dikurang 11,25 tutup kurung pangkat 2 per tambah dengan dalam kurung 10 kurang 11,25 tutup kurung pangkat 2 per 11,25 ditambah dalam kurung 15,16 kurang 16,875 pangkat 2 per 16,875 ditambah dengan 20 kurang 16,875 pangkat 2 per 16,875. Jadi setelah kita masukkan semua, kita menghitung X pangkat 2-nya sama dengan 0,083 didapatkan dari 20 kurang 18,75 pangkat 2 per 18,75 dapat hasilnya 0,083 ditambah dengan 0,125 didapatkan dari 30 kurang 28,125 pangkat 2 per 28,125 ditambah dengan 0,347 didapatkan dari 25 kurang 28,125 pangkat 2 per 28,125 ditambah dengan 0,208 didapatkan dari 10 dikurang 11,225 pangkat 2 per 11,25. Berikutnya ditambah dengan 0,578 dapat dari 15 kurang 16,875 pangkat 2 per 16,875. Yang berikutnya 0,208 didapatkan dari 15 kurang 16,875 pangkat 2 per 16,875. Berikutnya 0,578 didapatkan dari 20 dikurang 16,875 pangkat 2 per 16,875. Setelah itu kita menghitung jumlah keseluruhan dari ini. 0,083 ditambah 0,125 ditambah 0,347 ditambah 0,138 ditambah 0,208 tambah 0,578 jadi hasilnya 1,479. Hasil ini merupakan hasil KI kuadrat hitung. Setelah kita menghitung KI kuadratnya, jika X pangkat 2 lebih kecil sama dengan dari X pangkat 2 tabel maka HO diterima. Sedangkan jika X pangkat 2 hitung lebih kecil X kuadrat jika X pangkat 2 hitung lebih besar X pangkat 2 tabel maka HO ditolak. Setelah kita mengetahui keseluruhan dari H0 diterima dan H0 ditolak, lalu kita menentukan KI kuadrat tabel, yaitu kita tentukan X kuadrat tabel taraf A pada soal signifikasi alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Jadi, taraf distribusinya sama dengan DF sama dengan baris kurang 1 ditambah dengan kolom kurang 1 menjadi dalam kurung 2 kurang 1 kolomnya menjadi 3 kurang 1 menjadi 2 dilihat pada tabel taraf 2. Nah, setelah itu kita mengetahui alfanya kan tadi yang di depan alfanya 0,05. Jadi kita hitung, kita lihat pada setelah itu kita sudah mengetahui apa tarafnya menjadi 2 dan alfanya 0,05. Hasil sama dengan 5,99. 5,99 ini kita lihat pada tabel yang sudah saya kirimkan tadi di grup. Jadi hasil yang kita peroleh yaitu 5,99.
Sekian dan terima kasih.